Halo, apa kabar pemirsa? Saya Bayu Sutiono untuk Siber, singkat berita. Cara singkat, paham berita. Pemirsa, pernah nggak kalian ngerasa kalau berita politik itu udah kayak sinetron di negara kita? Nah, salah satu episode yang lagi populer sekarang ini adalah rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, yang entah kenapa kita udah dengar lama, belum juga terlaksana. Kenapa sih rencana pertemuan dua orang ini jadi begitu menarik perhatian publik? Dan apa dampaknya bagi kita sih kalau Mega Prabowo jadi benar-benar ketemu? Nah, singkat beritanya begini. Prabowo dan Megawati itu dua tokoh politik besar dalam sejarah politik kita dan punya sejarah panjang mereka. Punya cerita persahabatan. Mega Prabowo itu di Pilpres 2009 pernah berpasangan loh sebagai capres dan cawapres. Mereka dikenal dengan singkatan atau akronim Mega Pro saat itu. Kalah sih di Pilpres. Tapi mereka kemudian juga punya cerita rivalitas, bersaing di Pilpres 2014 dan 2019. Ingat kan, PDIP yang dipimpin Bu Mega ini mengusung Joko Widodo, Jokowi sebagai capres. Kemudian head to head dengan Pak Prabowo dari Partai Gerindra. Yang menang PDI Perjuangan dengan Jokowi. Pokoknya hubungan keduanya itu bikin mereka kayak magnet. Kadang dekat, kadang jauh. Kadang tarik-menarik, kadang tolak-menolak. Tergantung kutubnya. Tergantung apa yang digantung. Alias sesuai kepentingan aja lah. Ingat, mereka ini tokoh politik. Begitulah politik. Nah, lalu apa pentingnya Mega Prabowo bertemu? Nah, kita tahu nih, dua-duanya tokoh politik besar punya pengaruh besar di politik nasional. Megawati ketua PDI Perjuangan. Partai politik besar yang punya kader, yang dikenal solid, tingkat tinggi. Ibu Mega bilang A, semua A. Sabang sampai Merauke, PDI Perjuangan A. Pak Prabowo, sekarang Presiden Republik Indonesia. Pemimpin partai yang nggak kalah kuat dan solid, Partai Gerindra. Maka banyak spekulasi beredar soal dampak dari pertemuan Mega Prabowo kalau benar-benar terjadi. Lebih dari sisi elit politik sih. Nah, sisi positifnya dulu kita lihat. Kita bisa harap ada potensi stabilitas politik. Kalau politik stabil, ekonomi bisa jalan dan lain-lain, ada dampaknya juga tuh bagi kita sedikit. Rakyat tenang, ya kan? You and I, sebagai rakyat tenang. Nah, atau gini, kita lihat, mereka bertemu aja pasca Pilpres 2024, sudah bagus banget tuh bagi politik nasional. Nah, kalau mereka nggak hanya bertemu saja, Mega dan Prabowo juga sepakat untuk bekerja sama. Jadi deh koalisi politik yang mereka bisa ciptakan di pemerintahan saat ini jadi solid sekali. Bayangin kalau PDI Perjuangan terus mendukung Pak Prabowo masuk ke lingkaran kekuasaan, dukungan di parlemen tuh, di gedung DI Senayan bakal jadi sangat dominan. Kebijakan mau penting nggak penting, mudah banget dieksekusi tanpa hambatan berarti. Berarti positif semua dong? Nggak juga, minum dulu. Biar kita dengar habis ini sisi negatifnya. Boleh juga minum dulu ya. Nah, sisi negatifnya gini. Kalau benar PDIP bergabung dalam pemerintahan, berarti suara oposisi makin kecil. Alias bisa dibilang nggak ada sih. Semua udah gabung ke pemerintahan. Ya nggak? Cuman PDI Perjuangan yang belum ketemu sama Pak Prabowo. Terus siapa yang bakal jadi penyimbang pemerintah? Sejarah Indonesia pernah menunjukkan, nggak sekali dua kali, bahwa kekuasaan yang terlalu dominan tanpa kontrol itu berbahaya. Ujung-ujungnya tumbang. Nah, tanpa kekuatan penyimbang yang kuat, siapa yang bisa memastikan kebijakan pemerintah nanti berpihak kepada kita, you and I, kepada rakyat? Nah, di titik ini, banyak pihak berharap pada PDI Perjuangan agar berada di luar pemerintahan, jadi oposisi. Tapi saat perayaan ulang tahun PDI Perjuangan awal Januari lalu, yang ada justru sinyal PDI Perjuangan siap menjadi mitra strategis pemerintah dengan tetap menerapkan check and balance. Kayaknya tanduk bantengnya agak disimpan nih ya. Bagi kita melihatnya ini sinyal kuat bahwa PDI Perjuangan tampaknya nggak akan kenceng-kenceng, nggak akan keras-keras juga kalau harus mengkritik pemerintah. Nggak, Bu Mega tuh nggak, hey, tapi gitu. Nah, apapun dampak dari pertemuan Mega Prabowo harusnya akan berdampak baik bagi kedewasaan politik nasional. Ini maksudnya apa? Maksudnya gini, dua tokoh besar politik kembali bertemu, duduk bareng. Usai mereka dalam tanda petik ya, bertempur dalam pemilu. Ini kan bagus. Ibu Mega pernah bilang juga saat pidato politik di ultah PDIP yang lalu ya,
Sebenarnya hubungan dia dengan Pak Prabowo itu baik-baik saja, mereka bersahabat. Nah, terus kenapa seperti sulit banget pertemuan di antara keduanya? Sulitnya tuh pakai Y, terus double L. Sulit, gitu. Nggak kejadian-kejadian. Nah, ini spekulasi yang paling kuat bergulir. Apalagi kalau bukan situasi dan kondisi saat Pilpres 2024 yang lalu. Ingat kan? Prabowo dinilai sangat percaya diri dengan pencapresannya karena ada sokongan Jokowi di belakangnya. Sementara bagi Megawati, 2 periode kepresidenan Jokowi bisa terjadi karena sokongan dari PDI Perjuangan. Nah, sampai di titik ini, kita mengerti dong mengapa pertemuan 2 sahabat, 2 tokoh politik besar negeri ini, mega pro, jadi seperti sinetron yang penuh lika-liku alur ceritanya. Kirain episode minggu depan bakal ketemu, belum, gitu ya. Diudek-udek terus, diaduk-aduk terus. Nah, di tengah ragam spekulasi pertemuan Mega Prabowo, ada sisi lain yang humanis. Misalnya, Pak Prabowo sempat bilang tuh, kangen nasi goreng buatan Bu Mega. Katanya memang enak ya. Ada juga cerita dari Bu Mega nih yang sempat menitipkan minyak urut untuk Pak Prabowo lewat Sekjen Gerindra. Nah, dari perspektif budaya ini menarik. Terutama minyak urut. Itu bukan sekedar oleh-oleh biasa. Ini jadi simbol perhatian dari seorang Ibu Mega kepada Pak Prabowo. Nah, bumbu-bumbu drama personal seperti ini nih yang menjawab ya. Kenapa berita seputar rencana Mega ketemu Pak Prabowo menyedot perhatian, terutama untuk para elit politik. Sementara untuk you and I, untuk rakyat seperti kita sih tinggal tunggu aja deh. Sambil makan nasi goreng kita nunggu perkembangannya. Kalau perlu, penting juga buat kita siapkan minyak urut. Karena siapa tahu kita yang perlu diurut nanti setelah capek mengikuti lika-liku drama politik Mega Prabowo kapan ketemunya. Minum lagi, silakan ya. Sekarang kalau ngobrol tentang negara kita, memang nggak pernah ada bisnya ya kan? Ada aja cerita negara kita ini. Kita nih memang negara yang ada-ada aja. Ini masalahnya nih. Nggak cukup ada mafia tanah tampaknya di darat. Sepertinya mafia juga mulai merambah ke laut. Benar. Kita semua mungkin lo juga pada sudah membaca beritanya. Kita lagi bingung, heran. Akhir-akhir ini ada berita soal pagar laut yang secara misterius tampaknya muncul di perairan Tangerang. Begini singkat beritanya. Ada sejumlah nelayan protes terhadap pagar laut yang seperti tiba-tiba muncul membentang menghalangi mereka mencari ikan. Nggak tiba-tiba sebenarnya. Para nelayan ini mengaku harus muter jauh agar bisa ke laut lepas menjala ikan. Solar jadi lebih banyak, jadi mahal lah. Nah, ikan yang mereka biasanya mudah tangkap dalam berapa kilometer juga berkurang karena tertahan oleh pagar. Nggak bisa ditangkap. Sayangnya protes para nelayan ini nggak dapat tanggapan yang jelas dan transparan sepertinya dari yang membangun pagar laut tersebut. Kehebohan makin jadi setelah beberapa pihak saling tuding soal siapa sebenarnya yang bertanggung jawab akan munculnya pagar laut di perairan Tangerang ini. Sempat nggak ada yang ngaku loh, siapa yang membangun pagar. Aduh, gimana ceritanya tuh bisa nggak ada yang ngaku. Dan ini juga pertanyaan penting, kenapa baru sekarang? Pagar laut, walaupun cuma dari kayak bambu-bambu gitu, nggak sembarangan itu, nggak mudah membangunnya. 30 km pagar laut itu sudah terjadi atau dibangun. Nggak mungkin dalam waktu singkat, cukup singkat berita aja yang singkat. Tapi pagar laut itu nggak mungkin dalam semalam begitu. Nah, belum cukup kan? Heran kita, hebohnya masih juga ditambah. Saling silang aparat dan pemerintah juga terjadi loh dalam menangani soal pagar laut di Tangerang ini. Sempat terjadi muncul di berita TNI Angkatan Laut yang melakukan pembongkaran pagar laut dikritik Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Menurut KKP pagar lautnya jangan dibongkar lebih dulu. Jangan, karena ini alat bukti untuk kasus. Karena KKP bilang pagar laut itu tidak berizin, jadi ilegal, mau diselidiki. Sementara TNI Angkatan Laut bilang, saya ngebongkar karena perintah langsung dari Panglima, dari Presiden. Nah loh, kok bisa begini di antara pemerintah sendiri? Kurang koordinasi pasti kan, sampai Presiden harus turun tangan. Anyway, belakangan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali sudah bertemu tuh.
Dan akhirnya mereka menyatakan mereka sepakat untuk sama-sama membantu nelayan membongkar pagar laut. Nah gitu dong Pak, harus kompak pemerintah. Jangan sampai ada dualisme. Kita bingung rakyat ini. Info lain, menurut Menteri ATR BPN Nusron Wahid, ternyata ada perusahaan yang ternyata diketahui sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan sertifikat hak milik atau SHM terhadap laut yang sudah dipagari itu. Berarti ini rencana udah ada dong. Udah jelas itu. Udah ada izin-izinnya. Bisa keluar sertifikat dari Kementerian ATR dan BPN. Nah, jangan bertanya kok laut bisa disertifikatkan. Itu maksudnya nanti akan jadi daratan. Arahnya nih tampaknya ke reklamasi. Nah, kira-kira begitu. Itu dari Kementerian ATR BPN harus jelas. Karena di sini titiknya di ATR BPN, apakah ini sah atau tidak proyek tersebut. Buktinya keluar sertifikat. Nah, itu harus jelas. Institusi lain, Komisi 4 DPR RI, melalui ketuanya Titik Soeharto menyatakan akan mengawal hingga selesai kasus ini. Kita dukung, Bu. Termasuk akan mendesak nih Komisi 4 ke pemerintah untuk mengusut tuntas. Siapa di balik pemasangan pagar laut ini? Setuju, kita pengen tahu. Jangan main-main tuduh, oh si ini, si itu, ada oligarki. Aduh, kita tunggu saja semuanya nih. Apalagi kita tahu Ibu Titik Soeharto nih dekat dengan pemerintah sekarang. Dekat banget malah. Hal yang lain yang kita kasih juga infonya ini masih mengenai pagar laut ya. Beberapa LSM termasuk Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah juga sudah membantu para nelayan. Sudah dilaporkan nih kasus pagar laut ini ke Mabes Polri. Jadi kita juga tunggu pengusutan dari kepolisian. Jadi semua institusi di di pemerintahan kita heboh dan sudah bekerja nih saat ini untuk pagar laut ini siapa dan bagaimana gitu. Sah atau tidak, ilegal atau legal. Nah, hal serupa seperti ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Di Bekasi aja ada, sempat disegel, tapi kemudian sedang diurus lagi. Nah, pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK dulu juga dengan cara yang mirip katanya. Laut dipagar bambu agar terjadi penumpukan pasir yang terbawa ombak. Ombaknya balik ke laut, pasirnya tertahan sama pagar. Perlahan tapi pasti pasir ini akan jadi daratan alias terjadi reklamasi. Nah, kuat dugaan pagar laut di perairan Tangerang ini juga dengan maksud yang sama. Kalau benar seperti ini, sebetulnya kan sudah bisa ya dikira-kira siapa di balik pemagaran laut di Tangerang. Nah, begitu kan? Pagarnya sekarang sudah mulai dibongkar. Masyarakat terutama nelayan di sana tentu senang sekarang. Mereka bisa balik lagi ke laut tanpa halangan. Tapi bagaimana dengan yang memiliki sertifikat? Kalau dokumen mereka sah, kalau pekerjaan atau proyek mereka sah, nggak ada melanggar hukum, harusnya mereka berani juga bersuara meminta pemerintah untuk memberikan kompensasi misalnya. Nah, you and I, rakyat, bisa apa? Kita tinggal menunggu aja nih, memantau lagi informasi dan berita-berita yang lain berkaitan dengan pagar laut. Jadi kalau jadi sinetron, kasus pagar laut di Tangerang ini, apa judulnya yang pas? Lautku tertutup pagarmu. Nah, kita tunggulah sinetron itu akhirnya atau endingnya seperti apa. Terungkapkah di akhir cerita siapa sosok misterius yang membangun pagar laut tersebut? Kita tunggu saja sinetronnya selesai. Tapi di balik semua ini kita harus ingat penting transparansi. Ini bagi pemerintah terutama. Kalau dari awal masyarakat sudah dapat kejelasan, sosialisasi begitu, kemudian dari awal aturan soal pengelolaan lahan juga tegas, yakin nggak bakal ada sinetron atau drama pagar laut kayak gini yang berkepanjangan. Jadi, semoga masalah ini bisa selesai tanpa bikin drama baru. Pemirsa, itu singkat berita episode kali ini. Saya, Bayu Sutiono, pamit.